sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai program pensiun seri literasi keuangan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Aisyah yang bernim 15012204. Saya berasal dari kelas AB 4601. Kita akan membahas latar belakang. Banyak yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja lagi itu masih panjang, apalagi bila kita masih punya tanggungan keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencakupi kebutuhan hidupnya dengan baik. Namun setelah pensiun tergantung orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi maupun jaminan pensiun. Idealnya pada masa aktif bekerja sekitar usia 22 hingga 58 tahun, selain mencukupi kebutuhan hidup, seorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun hingga meninggal dunia. Karena masa pensiun itu akan tiba di masa tua, maka persiapkan mental dan finansial sangat diperlukan sejak dini dan paling lambat sejak mulai masa produktif atau mulai berpenghasilan. Pensiun. Apa sih pensiun itu? Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versi masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepak bola, seniman, diartikan berhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidupnya. Mereka tuh bisa ke pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun, dan mereka memiliki berbagai alasan, misalnya mereka sudah bosan, sudah lelah, tidak kuat, ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarga. Berbeda dengan karyawan yang mengambil pensiun dini, biasanya mereka mendapat pesangon dan masih mempunyai kesempatan bekerja lagi di tempat lain atau menjalankan profesi lain dan mempunyai kesempatan untuk pensiun kembali. Bagi petani, pedagang, tukang, dan yang lain, pensiun dapat diartikan sebagai telah berhenti dari profesinya dan berganti profesi atau berhenti bekerja. Pandangan akan kemakmuran bergeser yang tadinya adalah akumulasi kekayaan menjadi konsumsi berkelanjutan atas barang dan leisure. Masyarakat belum mengetahui tentang sejarah program pensiun. Apa sih sejarah program pensiun itu? Belum ditemukan sejarah dana pensiun yang runtut sejak awalnya. Namun, dana pensiun di Amerika Serikat pertama kali didirikan oleh perusahaan American Express pada tahun 1825. Sementara di Kanada pada tahun 1870, Kanada mengesahkan undang-undang untuk dana pensiun. Di Indonesia, dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam nomor 550 tahun 1926 dan nomor 557 tahun 1934. Pemerintah Republik Indonesia setelah zaman kemerdekaan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1951 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunya. Kemudian lahirlah Undang-Undang nomor 20 tahun 1952 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1956 tentang pembelanjaan pensiun serta peraturan-peraturan pemerintah yang merevisi aturan-aturan pemerintah Belanda. Selanjutnya, administrasi pegawai negeri ditangani oleh Kantor Urusan Pegawai yang disebut KUP yang sekarang sudah bernama Badan Kepegawaian Nasional yang disebut BKN. Sudah sampai kita di bab 2. Apa sih bab 2 itu? Di sini kita akan membahas bagaimana pentingnya memahami program pensiun. Pasti dari banyaknya kalangan masyarakat belum tahu nih, apa sih pentingnya program pensiun, seberapa
perlunya sih kita untuk memahami program pensiun. Di sini kita akan memahami pentingnya program pensiun dan berbagai manfaat memiliki program pensiun, agar sewaktu-waktu kita ingin mengurus program pensiun, kita sudah mengetahui apa yang akan kita urus. Akan kita hadapi ketika kita tua nanti, di usia tua, ketika kita tidak bekerja lagi dan biaya hidup masih tinggi, pengeluaran terduga tuh sering muncul. Biaya pangan mungkin hanya bisa dikurangi sedikit, biaya listrik terpaksa harus lebih hemat, biaya papan berkurang karena lebih jarang mengecat rumah walaupun rumah makin tua dan perlu perawatan. Begitu pula biaya sandang yang juga dapat dikurangi dan biaya sosialisasi bisa diturunkan. Makin tua ternyata kesehatan semakin menurun dan seringkali memerlukan biaya kesehatan yang lebih besar. Biaya kendaraan bagi yang mempunyai kendaraan mengalami sedikit penurunan. Secara total biaya setelah pensiun bisa turun antara 0 sampai 40%. Dari manakah biaya setelah pensiun itu dihadapi? Dapat dimaklumi bahwa sebagian karyawan kurang mempunyai minat usaha sampingan dan sebagian lagi kurang berani menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung. Pada akhirnya, tabungan jangka panjang yang agak dipaksakan dan hanya bisa dinikmati hasilnya setelah usia pensiun merupakan salah satu solusinya. Perlukan semua uangnya sebagian modal untuk usaha yang diingin kembangkan tanpa menyisihkan untuk tabungan jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila usahanya berhasil, keyakinan untuk terus menambah modal terus menggebu dengan asumsi investasi. Pensiun yang mempunyai aktualisasi diri yang lebih baik. Maksudnya apa sih? Jadi, penerimaan manfaat itu membahas tentang penerima manfaat pensiun yang memiliki aktualisasi diri yang lebih baik dapat dikaitkan dengan konsep bahwa keamanan finansial yang diberikan oleh pensiun memungkinkan individu untuk fokus pada perkembangan diri dan mengejar minat pribadi tanpa beban finansial yang signifikan. Ini juga terdapat mungkin untuk memungkinkan mereka untuk mengalami peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan diri setelah masa kerja aktif. Orang tua yang masih mempunyai penghasilan pasif dari program pensiun, mereka mempunyai kebanggaan dan kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan orang tua yang tidak mempunyai manfaat pensiun. Memiliki status sebagai pensiunan yang menerima manfaat pensiun secara bulanan akan mempunyai beberapa kewajiban, antara lain adalah selalu memperbarui data. Adanya perubahan aturan terkait program pensiun yang perlu dipahami pensiunan menyebabkan perlunya komunikasikan oleh lembaga penyelenggara program pensiun. Bagi penyelenggara program pensiun yang didirikan oleh institusi besar, sosialisasi ini merupakan media silaturahmi dan reuni bagi para pensiunan. Bulanan juga memberikan peluang bersosialisasi bagi pensiunan, dan terdapat bank yang setiap awal bulan saat pensiunan menerima uang manfaat pensiun dengan membuka loket layanan secara khusus pada pagi hari. Bahas sumber keuangan mandiri untuk masa tua. Menurut kalian seberapa penting sih keuangan ini untuk masa tua? Di usia tua ketika kita tidak bekerja dan biaya hidup masih tinggi, pengeluaran tidak terduga sering muncul. Biaya pangan mungkin hanya bisa dikurangi sedikit, biaya listrik terpaksa harus lebih hemat, biaya papan berkurang karena lebih jarang mengecat rumah, walaupun rumah makin tua dan perlu perawatan. Begitu pula biaya sandang yang juga dapat dikurangi dan biaya sosialisasi yang bisa diturunkan. Makin tua tentunya kesehatan semakin menurun dan seringkali memerlukan biaya kesehatan yang lebih besar. Biaya kendaraan bagi yang mempunyai kendaraan mengalami sedikit penurunan. Secara total biaya setelah pensiun bisa turun antara 0 sampai 40% loh. Dari manakah biaya setelah pensiun itu diatasi? Dapat dimaklumi bahwa sebagian karyawan kurang mempunyai minat usaha sampingan dan sebagian lagi kurang berani menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung secara mandiri, dan pada akhirnya tabungan jangka panjang yang agak dipaksakan dan hanya bisa dinikmati hasilnya setelah usia pensiun merupakan salah satu solusinya.
Terdapat sebagian pengusaha yang mempertaruhkan semua uangnya sebagai modal untuk usaha yang ingin dikembangkan tanpa menyisihkan untuk tabungan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang berhasil, keyakinan untuk terus menambah modal terus menggebu dengan asumsi investasi. Tetapi apabila usahanya gagal, maka dia terpaksa akan mencari pinjaman. Pengusaha yang mengerti akan terus menyisihkan sebagian uangnya untuk tabungan jangka panjang bagi dirinya dan juga keluarganya. Sampai juga kita di bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas apa sih? Nah, di sini part yang terpenting. Banyak dari orang belum mengetahui jenis program pensiun. Di sini kita akan membahas dan menyebutkan beberapa program jenis pensiun yang terdapat di Banyak dari kita yang belum mengetahui macam-macam program pensiun itu apa aja. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, pemberian uang pensiun dianggap sebagai pemberian jaminan hidup atau penghargaan, dan besarnya manfaat pensiun sudah dipastikan melalui rumus. Sedangkan asuransi menjanjikan uang pada saat pensiun yang besarnya sesuai dengan pokok dan hasil investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Terdapat dua macam program dana pensiun, yaitu program pensiun manfaat pasti PPMP dan program pensiun iuran pasti yang disebut PPPIP. Program pensiun iuran pasti adalah manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Selanjutnya, penyelenggara program pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya, dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala. Gambar 8 siklus pengelolaan dana dengan skema PPIP. Keterangan gambar siklus pengelolaan uang program pensiun dengan PPIP. Yang pertama, pemberi kerja dan peserta pembayaran iuran ke penyelenggara program pensiun. Tanggung jawab pemberi kerja selesai dengan pembayaran iuran. Peserta memiliki buku catatan tentang iuran. Aset program pensiun terdiri dari total aset dikurangi biaya operasional, dan sisanya adalah iuran untuk peserta dan hasil pengembangan yang didistribusikan kepada rekening peserta. Yang kedua, iuran masuk yang kemudian diinvestasikan. Hasil investasi pensiun dibayar sesuai dengan akumulasi di iuran dan hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya operasional secara proporsional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.